Nah, sektornya apa? Itu boleh saya lihat teknologi yang berfundamental itu definitely boleh karena Indonesia kan masih negara berkembang. Nah, teknologi yang berfundamental bagus itu kan salah satu sektornya mungkin uh, atau sahamnya ya yang saya paling favorit itu adalah MTDL ya, di mana performance-nya itu kena COVID nggak masalah, dia mau diapain pun situasi separah apapun performance mereka naik terus. Jadi saya melihat MTDL itu masih opsi yang sangat bagus untuk invest jangka panjang. Nah, kalau teman-teman mau kepingin juga lihat sektor-sektor yang lagi ada diskon itu adalah sektor communication ya. Kalau teman-teman nanti lihatlah banyak banget emitennya, saya nggak mungkin bisa mention semua di sini, tapi teman-teman bisa mengkerucutkan ke sektor communication. Nah, di situ teman-teman pelajari nih, yang mana terus-terusan growth. Jadi kalau yang performance-nya bertumbuh, tapi sahamnya belum naik, atau justru malah turun, itu kesempatan buat teman-teman belanja pada saat market lagi panic seperti ini. Gitu. Oke, berarti tadi udah disebutin ya untuk sahamnya yang communications dan juga ada MTDL yang growth-nya bagus setiap tahunnya. Nah, mungkin ini ada Ya. pertanyaan dulu, sekalian ngelanjutin. Bagaimana sentimen terhadap saham perkapalan dewasa ini, mengingat beberapa saham rally seperti SMDR? Apakah pengaruh makroekonomi atau mikronya? Perkapalan itu teman-teman juga mesti perhatikan secara detail ya kan perkapalan atau pelayan itu banyak dalam arti barang yang mereka angkut itu apa ya kan ada yang ngangkut batu bara, ada yang ngangkut kayu, ada yang ngangkut macam-macam gitu kan. Nah ini juga teman-teman tidak bisa asal beli semua pelayaran. Jadi harus lihat kalau contohnya dia mengangkutkan sektor batu bara karena demand lagi tinggi gitu kan. Itu pasti revenue-nya akan naik terus. Nah, tapi kalau dia mengangkut barang-barang yang tidak ada hubungannya apa-apa, maka walaupun beberapa pelayaran naik performance yang bisa saja yang teman-teman beli itu nggak bertumbuh karena kita belum teman-teman nggak tahu nih barang yang mereka angkut apa, mungkin tidak ada perkembangan. Jadi itu pertama-tama PR yang teman-teman harus lakukan, pastikan tahu dulu bisnis model perkapalan ini apa. Nah, contoh SMDR ini kan memang dari fundamental growth. Terus itu yang menjelaskan kenapa harga sahamnya ya bisa naik setinggi ini. Dan itu juga sudah expected pada saat 1-2 tahun lalu ya. Sebenarnya 1 tahun lalu pada saat komoditas mulai tembus 100, 150, 200 itu ya perkapalan yang ngurusin ini pasti akan diuntungkan. Ya, jadi salah satu SMDR kan juga agresif secara pertumbuhan dalam arti dia berekspansi ya menambahkan armada dan seterusnya itu ya membuat performance di SMDR ini bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan tetapi yang baru mau belanja di harga sekarang itu sudah sangat beresiko karena SMDR sudah naik sangat-sangat tinggi ya. Jadi jangan sampai FOMO teman-teman lihat wah yang lain sudah cuan banyak, teman-teman kepingin ikutan lalu FOMO belanja di harga sekarang itu udah nggak seimbang karena kalau misalkan teman-teman yang lain sudah belanja di bawah itu sahamnya mau koreksi ARB 3 kali pun mungkin masih untung, tapi teman-teman udah rugi berapa persen, 20% kan nggak seimbang risk rewardnya. Jadi ingat kalau teman-teman terlambat di sebuah saham, itu jangan dikejar. Carilah saham-saham lainnya, karena saham itu nggak akan hilang kok. Ngapain kita kejar saham harus cuan secepat mungkin, tapi resikonya malah sekali balik arah teman-teman ruginya besar. Gitu. Oke, nah mungkin kita lanjut dulu nih kok ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan ini kan Boleh. bisa dibilang marketnya tuh crash ya, karena udah turunnya koreksinya lumayan dalam nih. Dari kita yang IHSG udah all time high kemarin ini di atas 7.000 terus, tiba-tiba sekarang udah balik lagi nih ke 6 ribuan. Nah, itu sebenarnya efeknya tuh bakal berkepanjangan sepanjang tahun atau cuman beberapa bulan aja? Oke. Pertama, kalau menurut pandangan saya ya, mungkin ini masih belum bisa kita anggap sebagai crash ya. Karena kalau crash itu mungkin nanti IHSG di bawah 6.000. Nah itu saya baru bisa anggap sebagai crash. Karena crash itu harus terjadi sebuah penurunan secara ekstrim dan tidak beralasan ya. Tiba-tiba sahamnya longsor secepat seperti tahun 2020. Itu IHSG kita sisa di bawah 4.000. Itu kan parah sekali penurunannya, nggak ada kenapa-kenapa indeksnya tuh sampai separah itu. Nah, itu namanya panic selling uh, tingkat tinggi lah, makanya crash. Nah sekarang ini lebih kayak ya dampak taper sih, karena taper pun di di 2014 sebelumnya 2013 itu kan tekanan terhadap indeks juga cukup besar, cuma tidak sampai mengakibatkan ya crash itu. Jadi teman-teman untuk sekarang memang harus mengerti dulu ya tekanan di saham ini lebih banyak terjadi ya karena taper itu dana-dana asing melihat kesempatan-kesempatan untuk sementara mengambilkan treasury bonds di US dan seterusnya. Ini ada opportunity nih. Kenapa kita tinggalkan kesempatan itu? Jadi banyak dana yang sementara parkir di situ. Sampai nanti kalau US sudah selesai
naikin suku bunganya sudah mentok dan mereka mulai turunin. Nah, uang ini baru akan kembali ke disperse atau terbagi ke beberapa negara berkembang lagi. Itu potensinya. Nah, jadi teman-teman, kalau melihat situasi seperti ini ya, pastikan ya yang seperti tadi saya awal bilang, make sure asing itu sudah berhenti jualan. Baru teman-teman bisa masuk ke dalam. Jangan sampai mendahului. Karena ingat IHSG itu yang dongkrak sampai 7.000 bukan lokal. Ya, itu asing masuk terus setiap hari selama berminggu-minggu sampai berbulan-bulan, baru IHSG dari yang 6.000, 6.003, 6.006 sampai 7.000 lebih itu kan asing semua. Berarti sekarang kalau asing keluar ya wajar saja saham kita langsung longsor begitu. Iya. Seperti itu. Oke, berarti yang paling penting sekarang lihat dulu asingnya tuh udah berhenti keluar dari IHSG kita atau belum ya. Selama asingnya ini masih keluar terus, bakal masih bahaya banget ya IHSG kita. Betul, iya, yes, benar. Oke, mungkin ini ada yang nanya tentang insight sama ADMR. Banyak yang bilang overvalue dari PBV dan lain-lain, tapi harganya masih diakum sama foreign. Dan kalau dari technical juga cakep kalau besok hijau kencang. Jadi ada insight gak dari Pak Albert? Oke, begini, untuk ADMR ini kan berarti teman-teman yang belanja saham ini suka dengan batu bara ya, dengan komoditi. Jadi kalau ini tergantung situasi ya, kalau ada yang sudah pegang ADMR, contoh di bawah sudah floating profit 50% lebih, 80% lebih, itu mau di hold silahkan. Teman-teman, there's nothing tulus gitu. Kenapa? Karena komoditas masih belum ada masalah. Harganya di atas 300. Itu kan luar biasa tinggi ya. Tetapi kalau sekarang situasinya kalau teman-teman yang baru nonton ini belum punya saham ADMR lalu lihat ADMR begitu ya, itu baru mau beli ya pasti nggak aman karena resikonya sudah besar ya. Teman-teman juga bisa tahu itu sudah overvalue banget kan. Nah, alternatifnya apa? Teman-teman kan bisa lihat sektor call itu apa saja sih. Masih ada saham seperti PTBA dan lain-lain ya. Banyak lah saham batu bara itu. Nah, itu dibanding beli saham yang sudah jelas-jelas overvalue, mending kita kan meminimalisir resiko kita dulu. Jangan mikir cuannya dulu ya, kita mikir resiko kita seberapa. Nah, carilah saham-saham yang masih ya agak wajar lah, baru teman-teman ambil. Karena kenapa? Karena kalau memang bertahan di harga 300, berarti hampir rata-rata perusahaan call akan diuntungkan. Ya, kalau contoh kayak ITMG, BYAN, itu kan semua ya naik terus. Kenapa? Karena perusahaannya untung banget dengan kenaikan harga call. Sekarang PR teman-teman tinggal cari nih saham-saham yang bergerak di bidang coal dan masih belum banyak yang dilirik nih. Artinya retail-retail masih asik dengan saham lain. Ya teman-teman carilah saham-saham seperti itu yang dimana masih agak sepi, value-nya belum terlalu mahal. Nah, teman-teman masih bisa beli karena memang coal itu masih punya prospek begitu. Oke, jadi yang bermasalah tuh bukan masalah call-nya, tapi perusahaannya yang harus dilihat apakah udah overvalue atau justru masih undervalue dan bisa dikoreksi mulai dari sekarang. Nah, Betul. ada yang nanya juga nih soal sebentar. Hmm, Big Caps apakah udah diskon banyak? Apakah udah bisa mulai cicil sekarang? Oke, ini big caps apa ya? Apakah ini banking atau big capsnya seperti Astra atau kan big capitalization market kan banyak saham ya. Iya, Nah ini mesti tahu dulu nih tergantung perusahaan-perusahaan yang big caps yang mana. Kalau untuk saya assume ini dia mungkin tanyanya banking ya. Banking iya, artinya kayak iya. BCA, BRI, Bank Mandiri ataupun Bank BNI. Nah, apakah sudah diskon banyak? Kalau menurut saya masih wait and see ya. Karena walaupun kita lihat beberapa hari terakhir memang diskonnya cepat sekali. Tetapi kita harus lihat beberapa bulan sebelumnya, itu mereka juga sudah ready tinggi sekali ya. Banking seperti BNI bisa, itu kan blue chip, tapi bisa naik 50%. Begitu kan. Hmm, Itu kan sebenarnya ya cukup ekstrim ya kan. Biasa orang blue chip itu naiknya 15%, 10%. Nah, itu yang average-nya. Tapi sekali kemarin itu rata-rata big banks naiknya sampai ya 50% kan ya kita harus kembali ingat dulu, ingat investor sudah banyak yang cuan loh teman-teman. Kalau mau baru beli, ingat 6 bulan yang lalu udah ada investor yang untungnya 50%, jadi tetap ada potensi tiba-tiba sahamnya koreksi. Nah, jadi sebelum teman-teman belanja ya harus kita ingat lagi lah beberapa bulan yang lalu itu harganya berapa atau beberapa tahun yang lalu apakah wajar dengan kenaikan setinggi itu dan secepat itu. Kalau teman-teman yang suka beli big banks ya mungkin tunggu koreksi ya 5% atau kalau memang dikasih 10% lagi dari harga sekarang ini, nah itu boleh untuk dicicil belanja. Sampai ya kita keep 2 tahun, 3 tahun silahkan. Karena memang
perusahaan-perusahaan big banks, menurut saya itu tetap aman. Kita negara berkembang masih sangat berketergantungan terhadap banking sih. Oke, semoga menjawab ya. Hmm, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Kalau tunggu sebentar. Mungkin karena tadi udah sempet bahas soal juga nih ya, saham batubara yang masih di range beli itu apa ya kok? Dan dari komentar. Kalau untuk batu bara ya, teman-teman mungkin ya harus perhatikan perusahaan yang performance-nya masih oke. Itu kan seperti PTBA, MBAP, BSSR. Nah, itu saham-saham yang kalau teman-teman bisa analisa secara berkala, kalau dia ada koreksi yang cukup signifikan, mau di entry silakan. Ya, tapi kalau saham seperti yang sudah naik banyak ya kayak Adro, ITMG, ya itu ya, ADMR ini udah agak beresiko karena naiknya sudah sangat banyak kan ibaratnya. Jadi teman-teman yang baru mau beli sebaiknya hati-hati cari komoditas yang lainnya, jangan cuma terpaku dengan kom. Oke, mungkin itu aja kayaknya ya, kok karena udah 7.30 juga. Mungkin buat lastnya, boleh nih di-remind sekali lagi buat teman-teman semua gimana sih caranya ngadepin market yang lagi kayak gini. Karena tadi ada yang bilang udah mau siap-siap buy, tapi untuk diingetin lagi. Mungkin boleh diingetin sekali lagi nih kok buat closing juga. Oke, jadi pesan saya untuk teman-teman yang hari ini nonton ya, kita harus mengerti bahwa kita harus hargai capital yang kita punya. Jangan terlalu terburu-buru belanja barang gitu yang ngerasa, wah kita kebetulan lagi banyak cash, saya mau belanja ini semua. Lalu nanti pada saat market lanjut turun, itu teman-teman cashnya menipis, jadi bingung mau ngapain, ya kan? Kita harus belanja itu selalu punya planning yang jelas. Apakah memang belanja sekarang ini sudah the best decision? Kalau kita lihat, taper kan belum selesai. Ya kan, kalau memang masih ada potensi tekanan di saham, kenapa kita harus rush beli? Ibaratnya kayak gatel nih nggak punya beli saham itu rasanya ada yang kurang kan, kita nggak boleh seperti itu. Namanya investor, kita harus mencari peluang yang sebaik-baiknya, bukan trading sebanyak-banyaknya, bukan mindset seperti itu. Nah jadi teman-teman, sebelum melakukan pembelian ya pastikan teman-teman, saya yakin ada analisa dulu ya. Oke, mungkin menurut technical ini sudah oke, menurut bandarmologi ini sudah bagus, tapi ya teman-teman harus lihat the bigger picture lagi. Dari 2 minggu lagi, 2 bulan lagi, ini apakah situasi market sudah aman? Kalau memang sudah aman, teman-teman merasa nggak ada lagi bad news nih atau tekanan di saham, silahkan beli, nggak akan ada masalah. Tapi kalau teman-teman jelas-jelas sudah tahu 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi ini tekanan masih akan tinggi, ya kita kenapa beli sekarang? Wait and see aja. Toh sama-sama menunggu kan. Kalau teman-teman beli sekarang lalu dia turun, nggak bisa apa-apain, tunggu. Dengan teman-teman sekarang nggak belanja dengan sambil nunggu market, kan sama-sama nunggu, nggak ada perbedaannya. Nah, jadi ya selalu bijaksana dalam spending cash. Karena semakin banyak cash yang teman-teman miliki pada saat IHSG turun, itu teman-teman bisa mendapatkan average yang sangat baik. Jadi ya pesan saya, jangan rush lihat orang lain. Mungkin teman-teman dengar nih ada A, B, C, wah ini udah murah, belanja sebanyak-banyaknya. Ini teman harus tetap lihat, perhatikan lagi, analisa lagi, apakah benar. Kalau memang iya ya silakan mau nyicil, boleh. Tapi kalau masih ragu-ragu ya wait and see. Tidak ada ruginya kok dalam wait and see. Kira-kira sih seperti itu. Ya jadi saya juga ingin ingatkan teman-teman untuk kalau bisa ya mungkin yang penonton di sini baru mengerti fundamental atau baru mengerti technical gitu ya. Coba belajar tentang bandarmologi karena itu membuka cara pandang teman-teman terhadap pasar. Kenapa? Karena big money itu controls the market. Kalau teman-teman mengerti cara kerja mereka, memindahkan uang dari A, B, dan saham C, teman-teman akan lebih memahami cara kerja saham itu seperti apa. Jadi, teman-teman know the bigger picture. Itu pesan dari saya untuk teman-teman hari ini. Oke, thank you so much ya buat Pak Albert Gunawan. Hari ini udah sharing banyak banget.